Rasulullah bersabda, apakah kamu tahu barangkali ia berbicara tentang hal yang sia-sia atau ia bakhil terhadap sesuatu yang tidak merugikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ibu-ibu yang soleha yang dirahmati Allah, materi kali ini pembahasan ngopi dan ngaji kali ini yaitu tentang riya dan ikhlas. Apa itu riya? Riya itu adalah kita berbuat sesuatu hal itu karena ingin dilihat orang. Riya itu ibaratnya kayak pamer lah, sama istilahnya begitu. Adapun lawan dari riya itu adalah ikhlas. Anasi bin Malik Qala tu'ufiya rajulun min ashabihi faqala ya bani rajula absir bil jannati qala Rasulullah awwala tadri fala allahu takallama fi ma la yaghnihi au bakhila bima la yanqusu. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, seorang sahabat wafat, kemudian seseorang berkata, bergembiralah, ia masuk surga. Rasulullah bersabda, apakah kamu tahu barangkali ia berbicara tentang hal yang sia-sia atau ia bakhil terhadap sesuatu yang tidak merugikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kali ini kita membahas apa yang ada tadi dalam kitab Muntahol Hadis ya, babnya tentang riya. Riya itu ada hubungannya dengan keikhlasan seseorang. Lawannya ikhlas itu riya. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu yaitu berbuat amal semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Maksudnya ketika kita beramal itu kita niatkan hanya untuk Allah semata. Jangan karena orang atau si A, si B, dan si C. Kalau nggak ada si A, si B, si C, dia nggak mau berbuat amalan. Jadi dia beramal. Kalau lawan dari ikhlas ya, riya itu dia beramal tuh karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji orang. Si orang rajin sholat tahajudnya, si A rajin sholat Tuhannya. Tapi ketika dia sendiri, dia tidak melakukan sholat sunnah tersebut. Terus apa sih dari keutamaan ikhlas agar kita terhindar dari riya? Keutamaannya dalam hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan seseorang itu tergantung niatnya. Allah itu pandang niatnya. Terus ada lagi dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambaran kamu, jisim kamu, tetapi Allah melihat qulubikum, hati kamu, wa amalikum, dan amalan-amalan. Terus bagaimana caranya agar kita terhindar dari riya? Agar terhindar dari riya, otomatis kita harus meluruskan niat kita ketika mulai beramal, ketika kita sedang beramal, dan ketika setelah beramal. Contoh begini, ketika beramal, bismillah, kita mau sedekah 1000 perak istilahnya. Nanti ketika beramal juga sama, kita luruskan niat lagi nih, bismillah, niat beramal lagi 1000. Setelah beramal juga sama, bismillah, insya Allah niat yang tadi disedekahkan 1000 itu karena Allah. Jangan sampai begini, kita udah sedekah misalnya nih, contohnya ya, kita sudah sedekah misal contoh nyumbang masjid nih 10 juta misalnya untuk beli semen untuk ngebangun masjid itu. Dia sudah insya Allah niatnya ikhlas gitu kan, misalnya dari awal nih saya kasih ke bapak ini 10 juta misalnya untuk belikan semen untuk bangun masjid. Terus dia itu nggak ingat lagi dengan apa yang sudah dia lakukan, disedekahkan karena niat karena Allah itu. Tapi ketika misalnya 10-20 tahun kemudian ataupun ketika beberapa waktu kemudian dia bicara seperti ini masjid kalau nggak saya semua 10 juta nggak bakalan bangun ini, itu sudah ada riya. Ya udah, yang udah bertahun-tahun 10-20 tahun itu diniatkan ikhlasnya hancur lebur gitu. Karena apa? Karena kata-kata
kita yang tepira, apa ya tepira tuh ya sepele gitu loh. Gara-gara ini kalau mesin ini nggak saya sumbang 10 juta nggak bakalan terbangun ini gitu. Nggak bakalan jadi. Nggak bakalan Walaupun jadi. itu cuma ngomong di hati. Iya. Apalagi diomongin ke orang. Diomongin ke orang udah ikhlasnya hilang, udah pamernya dapat. Ria teh ya gitu. Kalau bangga diri gitu itu kayak bangga diri juga mungkin. Kalau bangga diri sombong. Kalau ria itu banyaknya pamer. Kalau nggak sadar juga kita misalnya tidak sadar nih. Pokoknya apa namanya tuh membicarakan hal-hal yang sifatnya nanti orang itu, kalau ria itu kan nanti orang tuh nauzubillah ya, jatuhnya nanti yang mendengar itu hasad, jelek kalau ria itu. Karena apa? Ria itu kan konotasinya negatif, ya otomatis sampainya juga negatif. Beda dengan yang tadi, yang kemarin Bu Wahab pernah tanya, yang apa cerita tentang anaknya yang berhasil, itu beda ya. Makanya konotasi negatif itu sampainya nanti negatif lagi ke orang, ria. Tapi kalau kita tahadus binikmat, kita mengabarkan hal-hal yang sifatnya gembira, itu tidak termasuk ria atau pamer, tapi kita ibaratnya apa, memberitahu kepada yang lain, memberikan kabar gembira bahwasanya ini loh keutamaan punya anak hafiz itu. Nah beda kan tahadus binikmat dengan ria. Jadi dilihat dari apa, ada hubungannya dengan hati manusia ya. Tergantung juga kali ya, bisa jadi kan ada bangganya juga gitu, sedikit suka itu yang memang susah banget gitu. Makanya kalau yang namanya ikhlas itu kan dalam hati ya, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Manusia itu satu aja disuruhnya husnudon sama makhluk Allah. Biasanya gini, dia lagi ngomongin, kemarin dapat uang nih suami saya 10 juta nih. Nah mungkin dia ingin bilang, wah alhamdulillah dapat rezeki gitu. Tapi ketika sampai ke orang yang hatinya kotor, maka pamer gini. Nah makanya kita, kewajiban kita sebagai muslimin husnudon. Oh iya, masya Allah ya, alhamdulillah berkah ya rezekinya. Nah itu kita sudah mengolah hati kita gitu kan. Juga kita nggak dipinjemin. Itu gimana?